Pertanyaan keempat, manajemen konflik. Keberadaan konflik dalam suatu organisasi tidak dapat dihindarkan. Konflik sering muncul dan terjadi pada setiap organisasi. Konflik sebagai hasil disfungsional akibat komunikasi yang buruk, kurangnya keterbukaan dan kepercayaan antara orang-orang, dan kegagalan para manajer untuk tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi para karyawan. Semua konflik adalah buruk, dipandang secara negatif, dan disinonimkan dengan istilah kekerasan, perusakan, dan ketidakrasionalan, serta memiliki sifat dasar yang merugikan yang harus dihindari. Pandangan hubungan manusia menyatakan bahwa konflik merupakan peristiwa yang wajar dalam semua kelompok atau organisasi. Karena konflik ini tidak terelakkan, aliran hubungan manusia menganjurkan penerimaan konflik. Konflik tidak dapat disingkirkan, dan bahkan ada kalanya konflik membawa manfaat pada kinerja kelompok. Kemudian proses terjadinya konflik, yaitu konflik tidak terjadi secara mendadak tanpa sebab dan proses, akan tetapi melalui tahapan-tahapan tertentu. Ada 3 tahapan. Pertama, peristiwa sehari-hari ditandai adanya individu merasa tidak puas dan jengkel terhadap lingkungan kerja. Perasaan tidak puas kadang-kadang berlalu begitu saja dan muncul kembali saat individu merasa adanya gangguan. 2. Adanya tantangan apabila terjadi masalah individu saling mempertahankan pendapat dan menyalahkan pihak lain. Tiap anggota menganggap perbuatan yang dilakukan sesuai dengan standar dan aturan organisasi. Kepentingan individu maupun kelompok lebih menonjol daripada kepentingan organisasi. Bisa dibilang ini egois dengan pendapatnya sendiri-sendiri. Kemudian ketiga, timbul pertentangan. Masing-masing individu atau kelompok bertujuan untuk menang dan mengalahkan kelompok lain. Untuk menang dan mengalahkan kelompok lain itu bagus kalau beda perusahaan. Kalau di dalam suatu organisasi, dalam satu perusahaan itu sangat-sangat tidak baik ya. Jadi konflik di sini itu konflik yang buruk lah, kalau yang saya sebutkan 3 tadi. Konflik yang muncul dalam teamwork, dalam kerja kelompok, yang merupakan akibat adanya perbedaan kepribadian, persepsi, pengalaman, tujuan, motivasi, ataupun kepercayaan tiap anggota organisasi yang saling berinteraksi sosial dalam pekerjaan. Tak dapat disangka lagi jika hingga kini makin akrab dengan konflik. Namun kini kita tidak perlu lagi merasa takut, karena ternyata konflik yang terjadi tidak selamanya membawa akibat buruk sepanjang dapat dikelola dengan baik. Ya, jadi konflik itu ada positifnya juga. Justru dengan adanya konflik akan memancing daya kreasi dan inovasi anggota organisasi, baik secara individu maupun secara kolektif. Pemecahan konflik bukanlah berarti menghilangkan konflik, melainkan menyambut dengan baik dalam kehidupan kita, dan kita bisa belajar darinya, terus melangkah maju, dan lebih tepat lagi kita perlu mengalir bersama konflik. Ada beberapa pendekatan untuk mengelola konflik, yaitu 1. Problem solving. Pendekatan ini disebut dengan win-win solution,
ketika model ini para pelaku bertemu untuk mendiskusikan permasalahan dan isu-isu yang berkaitan dengan konflik. Tujuannya adalah untuk mengintegrasi kebutuhan-kebutuhan dari masing-masing kelompok. Konflik dijadikan sebagai masalah bersama dan kedua pihak harus berusaha mencari solusi yang kreatif. Jadi ketika ada konflik itu kalau win-win atau saling menguntungkan tidak apa-apa ya menurut saya. Kemudian pendekatan kedua yaitu superordinate goal. Pengalihan pada tujuan yang lebih tinggi dapat menjadi metode pengurangan konflik yang efektif dengan cara mengalihkan perhatian pihak-pihak yang terlibat dari tujuan mereka yang berbeda menjadi tujuan bersama pada tingkat yang lebih tinggi. Jadi ketika ada perbedaan pendapat, perbedaan tujuan, kita menyatukannya agar tujuan ini menjadi lebih maju lagi dan bisa lebih tinggi lagi. Jadi konflik membuat kita semakin maju. Kemudian pendekatan expansion of resource. Apabila konflik muncul karena kelangkaan sumber daya, maka untuk memecahkan masalah diperlukan upaya perluasan sumber daya. Namun sumber daya organisasi yang terbatas tidak mudah juga diperluas. Solusinya menambah karyawan juga bisa gitu ya. Kemudian ada smoothing. Ini menekankan kepentingan bersama dan tujuan bersama. Tugas manajer untuk berupaya memperkecil perbedaan di antara kedua belah pihak yang bertikai. Menitik beratkan bahwa jika tidak bekerja sama maka tujuan organisasi akan terhambat dan jangan sampai berpihak pada satu kelompok. Jadi jangan pilih kasih ya kalau menjadi manajer. Sebisa mungkin dilerai dan menjadikan konflik menjadi sesuatu yang positif dan dapat membangun suatu perusahaan menjadi lebih baik lagi.